Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan kira-kira bagaimana membuat awan menggunakan software Blender. Ini permintaan dari Mas Tommy yang memberi permintaan tutor ya, bagaimana cara membuat awan menggunakan software Blender. Oke, kalau begitu teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat awan di Blender, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana ketika kita ingin membuat awan menggunakan software Blender. Oke, Mas Tommy, saya akan coba jelaskan ya bagaimana ketika kita membuat awan di Blender. Sebenarnya hanya bermain teknis, modelingnya diperbanyak, terus kemudian ditambah lagi material dengan suasana HDRI yang berbeda. Oke, langkah pertama teman-teman dipastikan dihilangkan dulu kemudian objeknya, lalu kita menggunakan add metable, kemudian pilihnya ball ya, pakai ball ya. Oke, terus kemudian saya coba untuk duplikat dari arah atas ya. Saya tekan angka 7 di keyboard. Sorry, sebelumnya saya hidupkan dulu screen key-nya. Oke, terus kemudian saya coba tekan angka 7, jadi saya ngeliat dari atas. Terus kemudian saya coba untuk duplikat Shift D. Oke, jadi sedikit saya mencoba membuat objek agak sedikit ini ya. Saya pakai Shift D seperti ini. Saya coba Shift D lagi, saya geser, Shift D lagi, saya geser, Shift D, digeser dan digeser dan digeser. Oke, kemudian saya geser kemari. Ini bebas ya, tidak harus seperti saya. Oke, contoh seperti ini aja dulu. Oke, kira-kira dibuat seperti ini polanya, teman-teman. Terus kemudian kita coba untuk atur kameranya dulu ya. Atur kameranya dulu. Saya coba tekan N, view, aktifkan dulu posisinya, kira-kira posisi di sini, kayak gini ya. Oke, kurang lebih kayak gini posisinya. Dah, itu saja. Kemudian saya tutup kembali. Ini saya coba setelah kita mencoba untuk menduplikat sebanyak kira-kira seperlunya aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, baru kita mencoba untuk membuat suasana HDRI dulu ya. Pertama kali setelah kita bahas ini baru kita konsentrasi. Di sini saya rubah, saya pilih set editor, terus kemudian saya pilih adalah word-nya. Kalau objek ini, kalau objek artinya kita memberi material khusus objeknya. Saat ini saya ingin mengontrol suasananya di area luarnya. Nah, area luarnya teman-teman. Jadi area luarnya ini kondisinya seperti ini. Kemudian normal default seperti ini teman-teman. Sebentar, ini mungkin screen kayaknya saya geser dulu ya, agak ke kiri di atas sedikit, kira-kira begini. Nah, itu dia. Oke, kemudian setelah sampai di sini teman-teman cukup tekan Ctrl T ya. Ctrl T artinya sorry, kebanyakan, ini banyak banget. Oke, saya undo dulu. Sebentar, saya undo, klik aja, saya Ctrl T, klik Ctrl T ya. Nah, ini sudah ada pasangannya. Jadi standarnya kita nggak perlu, kenapa sih harus di Ctrl T, supaya teman-teman tidak satu-satu ngambil environment apa, mappingnya apa, teksturnya apa, jadi otomatis. Nah, dari sinilah teman-teman mengambil untuk HDRI-nya apa ya. Jadi klik di sini. Nah, HDRI-nya itu biasanya adanya di standarnya Blender. Jadi saya dari 3 Blender 2.9 sampai ke 3. Nah, saya pakai yang versi 292 saat ini ya. Terus kemudian saya pilih buka di sini, saya pilih di bagian data file, studio like-nya, di word-nya. Nah, saya pilih yang ini, HDRI-nya teman-teman ya. Lalu di open. Nah, ketika sudah saya open, teman-teman klik di sini ya. Klik di sini untuk melihat hasil rendernya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini kan background-nya ada nih. Saya ingin background-nya transparan. Berarti teman-teman harus ke bagian yang di sini. Ya, boleh dicek di bagian namanya ada gambar kayak render properties, kita cari di bagian film. Saya ingin transparan, teman-teman dicentang di transparannya. Nah, jadi konsentrasi khusus si background, khusus ini ya, khusus si awannya saja. Dan pantulan ini dipengaruhi oleh si sunset. Ini dia kondisinya ya. Oke, untuk HDRI sudah selesai.
kemudian saya coba untuk konsentrasi di bagian objeknya. Saya klik di bagian awannya, oke, terus kemudian saya coba klik baru, layar baru atau bukan layar baru, material baru, klik aja di sini, lalu teman-teman dikasih nama adalah awan. Simple ya, awan, bukan awam, awan ya. Terus kemudian standarnya, prinsipalnya dihapus saja. Nah, saya menggunakan volume teman-teman ya, saya klik di sini, add search, saya pakai volume aja, prinsipal volume. Nah, jadi yang prinsipal base depth yang pertama tuh dihilangkan dan volume ditempatkan ke volume. Nah gitu ya. Saat ini mungkin teman-teman bingung, oh hilang ya, aku bisa hilang gitu ya, karena kondisi kita saat ini sedang di render engine-nya adalah EV. Kalau di kondisi EV tidak terlihat teman-teman. Jadi nanti boleh klik di bagian cycles gitu ya Mas Tommy ya. Jadi ketika saya klik di sini nanti baru kelihatan tampilannya seperti ini. Nah di sini saya jelaskan dulu ya. Ini saya coba naikin ke atas. Ini untuk apa sih? Untuk apa gitu ya? Jadi kalau untuk color ini untuk warna awannya. Kalau awan yang biru ya biru. Kalau warna merah itu tinggal diatur di sini ngatur ya. Oke, misalkan awannya sedikit agak biru-biru, nah sedikit agak putih, mungkin ke atas, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Setelah sampai di sini, nanti Mas Tommy juga bisa mengontrol di bagian density-nya. Density ini adalah ketajaman kepadatan dari si awannya. Saya kasih kira-kira 0,1 aja ya, agak sedikit transparan, kurang lebih seperti itu dia. Ini sudah selesai untuk kasus yang warnanya. Nah sekarang saya kepengen gelombangnya nanti pola-pola dari awannya itu bisa diatur. Itu menggunakan apa? Pakai displacement. Nah caranya bagaimana? Kita ke add search, terus kemudian displacement, ketik aja D ya, displacement. Oke. Kemudian saya tempatkan di sini. Terus kemudian untuk menampilkan displacement permukaannya ya. Dan untuk mengontrol permukaannya bagaimana? Kita harus menggunakan tekstur. Oke, saya klik add search MU. Namanya mask graph texture ya. Nah, di mask graph texture inilah kita bisa mengontrol peletakan seperti apa dan sebagainya. Jadi high ke high posisinya. Nah, saat ini memang belum terlihat teman-teman karena kondisi kita belum dilihat sebagai polanya seperti apa. Untuk menampilkan polanya teman-teman bisa masih aktif di sini ya, masih aktif di sini. Tekan shift, oke, namanya out, klik di sini ya, klik. Nah, otomatis dia akan menampilkan ini dia. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat peletakannya seperti apa. Nah, untuk mengatur peletakannya teman-teman konsentrasi di bagian yang namanya scale. Tinggal diatur kira-kira maunya berapa banyak, apakah mau lebih seperti ini atau bagaimana, itu terserah kalian. Detailnya juga diatur, apakah mau kuat atau enggak ya, tinggal diatur. Oke, setelah diatur teman-teman saya kasih kira-kira 12 deh gitu ya, ceritanya 12. Terus kemudian untuk melihat hasilnya bagaimana, teman-teman cukup diputus saja di bagian surface-nya, dia akan kembali normal. Nah itu dia, simple ya. Lalu cara kerja seperti itu. Terus kemudian mungkin saat ini belum kelihatan ya, ini belum kelihatan teman-teman. Jadi untuk fungsi mask graph sama tekstur sama display-nya kelihatan, teman-teman harus ke bagian material di sini, terus kemudian dicoba dicari namanya setting. Di bagian setting ini teman-teman coba diganti di bagian displacement bump only, diganti menjadi display and bump. Nah, baru jadi tuh awannya seperti apa ya kan. Jadi ini tinggal meskipun kondisi kayak gini masih bisa diduplikat ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kepengen duplikat dari arah, misalkan saya kepengen dari angka 7 gitu ya, saya mau duplikat nih, klik di sini, klik salah satu objek, lalu shift D, lalu duplikat kembali lagi, itu nggak apa-apa ya, kurang lebih gitu. Jadi dia akan nambah lagi. Terus kemudian saya tekan shift D lagi, baru saya tarik kembali lagi. Nah gitu ya, nggak apa-apa, dia nambah. Oke, saya kembali ke kamera lagi. Jadi cara kerjanya gitu ya. Nah teman-teman pastikan ketika kita bermain rendering cycles, di sini kalau emang ada VGA-nya, pilih yang GPU komputernya ya kan. Nanti dia akan render. Nah, di sini yang kita lihat saat ini adalah kondisi di Vpot 32, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pengen melihat cepatnya, ya kasih di 10. Nanti teman-teman bisa melihat perubahan di sini ketika saya geser, dan dia perubahannya 1 sampai 10 gitu kan. Hanya di preview doang di Vpot, tapi kalau untuk render nanti akan dibaca yang di atas. Nah, kita untuk melihat hasilnya, kalau teman-teman takut keberatan rendernya, teman-teman tinggal klik dikurangin aja kira-kira 20% lah gitu, atau 10%, lalu kita ke render image. Ini hasilnya teman-teman ketika sudah di render ya kan, seperti ini.
Kalau teman-teman kepengen mengontrol di bagian denoise-nya juga bisa. Di sini ada namanya denoise setting, dihidupkan di bagian automatic, sama ini dihidupin. Nanti lebih bagus hasilnya ya. Nah, kita coba render lagi, render image seperti biasa ya. Oke, ini hasilnya ketika di render ya. Kita bisa ngelihat ini awannya bebas ya, kalau memang mau dibuat agak ke atas, lebih besar dan sebagainya. Ini bisa dimainkan besar kecilnya di setiap matte ball ini ya, dirubah. Oh nih, kalau ini kan saya rata nih. Kalau mau bagus lebih dramatis ya teman-teman, mungkin di bagian depan, belakang, atau bagian mana gitu ya, itu dikecilin. Nah, itu jadi sedikit agak besar kecil ya, sebagai bisa kecilin. Saya tekan S, kecilin, itu bisa teman-teman ya. Tinggal diatur aja sesuai kebutuhan, nanti akun jadi kecil sendiri. Simpel ya cara kerjanya. Itu saja Mas Tommy, cara bagaimana membuat awan di Blender. Saya berharap materinya bermanfaat bagi teman-teman yang lihat video ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dengan materi yang berbeda.